Dunia memang penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Selamat datang di Tujuh Rupa Channel. Baiklah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Denny, yang akan menjadi narasumber kita. Oke, selamat datang Mas Denny di Tujuh Rupa Channel. Dan sebelum kita mulai, Mas Denny ini sekarang kerja di mana nih? Saya posisi kerja di Jakarta. Jakarta. Ya. Oh, asal? Kalau asal dari Solo. Solo. Oke. Udah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Terus Mas Denny mau menceritakan kejadian-kejadian nyata yang Mas Denny alami. Itu waktu di Jakarta apa di Solo? Kalau untuk saat ini nanti di Solo kita ceritakan. Oh, yang di Solo. Oke. Saya dulu kerja di Solo. Itu di Solo tahun berapa tuh Mas Denny? Sekitar tahun 2009 lah. Lama sekali ya? Iya. 2009 ya. Itu berarti Mas Denny di rumah atau di kantor atau di gimana tuh? Di tempat kerja itu. Oh, sudah kerja? Sudah kerja. Oke. Biar lebih enak kita menerima informasi dari Mas Denny, itu bidang kerjanya Mas Denny dulu apa sih sebetulnya? Dulu saya administrasi gudang saat itu di daerah Solo. Kalau tepatnya sih di Telukan lah namanya. Sebenarnya kalau saya dengar itu kalau dari kata gudang itu di tangan saya udah mulai merinding nih. Nah, berarti nanti kita dengarkan aja bareng-bareng ya kan bagaimana cerita dari Mas Denny. Ya. Oke, silakan Mas Denny. Lanjutkan aja Mas Denny. Mungkin sebelum saya kerja di sini kan dulu kerja di Solo selama 1 tahun di pabrik gudang lah. Ya. Ceritanya sebenarnya saya di kerja Solo itu pindah tempat udah 2 kali kantornya itu. Yang pertama kantornya biasa aja, bangunannya ya kayak bangunan biasa lah. Nah pada saat pindah itu ya saya agak kaget lah, maksudnya kok ini bangunannya yang disewa kok agak kurang enak nih, hawanya kayak berarti sempat pindah dia? Dia sempat dari pindah. Gudang awal di daerah Solo nih, tetap daerah Solo cuman pindah tempat aja ya. Daerah. Nah itu yang ditempatin kantor yang saya kerja itu dia bangunannya udah tua, cuman gede. Emang hawanya sih pada saat pindah itu emang saya merasakan hawa negatif lah. Cuman ya namanya kerja kan, kita ikut orang ya udah kita kerja. Nah ini saya langsung ke cerita pokoknya ya. Boleh. Itu Jadi, kantornya bareng gudang atau gimana? Jadi itu gudang barang ya peralatan kantor lah gitu kan. Jadi peralatan kantor saya ngurusin keluar masuk barang gitu kan. Bayangannya tuh berarti ini gudang atau bentuknya rumah atau apa? Bentuknya sih kayak rumah, bukan kayak bangunan gue, tapi rumah tapi yang sudah lama nggak ditempatin gitu ya. Rumah tua gitu, rumah tua. Besar itu besar. Ya sekitar di ukuran 500 meter. Oh besar. Rumah gedung berarti ya. Rumah Kayak di gedung. kampung-kampung itu. Oh, rumah gedung dijadiin gudang. Iya. Itu memang rumah, ada kamar-kamar, ada ruang tamu gitu. Ada, jadi memang di rumah itu didesain ada karena banyak kamar, ada yang dibuat tempat kerja, ada yang dibuat naruh barang. Oh, gitu. oke. Karena banyak ruangan-ruangan. Jadi ilustrasinya ini rumah dijadiin gudang dan kantor. Ya. Oh, gitu. Lanjut Mas Edi. Ya, mungkin saya udah kerja selama berapa bulan lah, 2 sampai 3 bulan tidak terjadi apa-apa lah, biasa aja kan. Nah saat itu pada saat saya kerja udah mulai sore habis maghrib lah, kan biasanya pulangnya kan jam 7, jam 8 tuh baru pulang kerja. Pada itu saya terima barang dari luar kota, kan saya kan ngurusin terima barang sama keluar barang. Nah mungkin saya kecapean waktu itu karena barangnya banyak kan yang saya harus turunin, saya catat, kemudian saya input di komputer juga kan. Nah saya capek, kemudian gelar tikar di dekat jendela, tapi juga dekat pintu. Itu Mas Denny sendiri di kantor itu? Ada 3 orang. Oh 3. Teman yang bantuin saya buat input data itu ada cewek 2. Oh di dalam ruangan kerja itu Ya, bertiga. bertiga. Oh, oke. Saya yang tugasnya saya yang nata-nata barang, yang cewek 2 itu buat input
barang di komputer karena saya kalau sendiri tidak bisa gitu kan karena terlalu banyak yang harus dikerjakan gitu kan. Kerjasama lah Kerjasama ya. lah. Oke. Nah saat itu saya karena capek saya gelar tikar lah di situ kan. Nah saya bukan ketiduran sih, saya cuma rebahan. Saya pas rebahan itu saya ngerasa nggak tahu itu tidur apa enggak, cuman saya langsung lihat di situ tuh ada di depan saya tapi atas itu ada cewek rambutnya sebahu lah agak keriting gantung diri gitu kan, gantung diri Di ruangan itu? iya keriting Iya, makanya saya kalau udah mulai terus matanya melotot. Nah itu kelihatan nyata banget kalau menurut saya karena posisinya di situ ada teman saya di samping saya tuh 2 orang yang ngeliatin jalan lewat jendela. Nah pada saat saya lihat itu saya mau teriak kayak nggak bisa, cuman kayak keluar suara tapi teman saya nggak dengar, badan saya juga nggak bisa digerakin gitu kan. Oke, tapi sebentar Mas Dani, seperti yang Mas Dani bilang tadi itu posisinya saat rebahan lihat ada cewek rambutnya agak keriting gantung diri. Saya jadi membayangkan ruang di dalam itu kalau bangunan di kampung rumah gedong itu ada seperti apa kayu-kayu di atas itu, apa mungkin begitu atau tidak ada atapnya atau bagaimana? Ada, jadi Ada kalau langit-langitnya ada. Langit-langitnya itu. jadi kalau di Jawa itu namanya yang kayu di bawah genteng tuh Nah yang itu apa yang namanya? segitiga itu kan? Nah, seperti itu kan, palang itu kan? Nah kebanyakan orang Jawa kan kalau misalkan kita tidur di bawah situ kan pamali kan nggak boleh. Ya. Takutnya nanti Jadi bawah, jadi printing nih. gitu Oh kan. jadi si rumah kantor itu Ya. itu nggak ada langit-langitnya? Langit-langitnya gini nggak Apa ada ya? plafonnya nggak ada? Nggak ada, jadi langsung genteng. Oh, berarti Genteng kelihatan ada kayu. susuk kayu. Susuk kayunya itu. Oh, susuk kayu, susunan susuk Segitiga kayu. itu, ya. Oh, jadi Mas Denny tiduran di tikar. Ya. Berarti pandangannya ke susuk kayu itu. Nah, ke situ. Oh. Jadi saya tidurnya terlentang dan saya langsung lihat di atas saya itu ada itu tadi cewek Gantung yang itu rambutnya tadi. panjang, Gantung diri. dan mukanya tuh matanya melotot sambil tidur keluar. Nah, yang pada saat Mas Denny tidur di situ, berarti di ruangan tuh ada 2 teman Mas Denny. Nah, pada saat melihat itu saya manggil-manggil teman saya, memang ada di dekat situ 2 orang cewek gitu kan lagi ngeliatinnya sambil ngobrol. Ya. Saya panggil-panggil, berasa saya keluar suara tapi kok nggak dengar mereka. dengar mereka gitu kan. Terus saya juga gerakin badan kok nggak bisa gitu kan. Kelihatannya bisa tapi nggak bisa. Nah, pada saat itu saya langsung tenangin diri gitu kan, tenangin diri, baca-baca surat pendek lah, kemudian istighfar. Habis itu langsung tahu-tahu hilang. Nggak tahu itu, kalau menurut saya sih nyata gitu, tapi antara tidur sama nggak tidur saya Alam bawah sadar. agak kurang begitu yakin karena posisi saya melek ini, pas ngeliat itu posisi saya melek karena saya ngeliat teman saya, dan posisi saat hantu bukan hantu sih yang tadi gantung diri itu hilang, posisinya sama, teman saya ada di situ, 2 orang itu ngobrol. Nah saya tanya, tadi saya teriakin, saya panggilin, emang nggak dengar. Nah, teman saya bilang, lu kan tidur di situ, nggak ada apa-apa gitu kan, ya biasa aja gitu kan, ya kayak biasa, kayak kamu tidur di situ, ya udah kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Tapi menurut saya kayak nyata gitu, karena kan posisi saya kan nggak mungkin dong kalau misalkan ngimpi posisinya sama teman saya ada di situ, kemudian bangun-bangun juga posisinya ada di situ kan, Ya. agak kurang. Posisinya ngobrol, dengar Posisinya juga. sama, Oh. gitu kan. Jadi antara nyata nggak nyata kan. Mas Denny meyakini, Mas Denny lu tuh meyakini lu tuh nggak tidur gitu kan? Ya posisinya sama, masalahnya saya Karena- berasanya melek gitu kan, mata terbuka Ya, gitu. lu denger temen lu ngobrol berdua. Iya, posisinya teman saya ngobrol gitu kan, dan posisi si yang gantung diri tadi hilang ya sama gitu. Posisinya Tidak ya merasa nggak ada yang beda, dan pokoknya bangun saya kan di gitu ya. situ dan teman saya ngobrol di situ. Ya. Gitu kan. Terus lu nggak bisa gerak saat lu ngelihat itu Nggak ada. bisa, cuman saya berasanya bisa teriak, cuman nggak didengar gitu kan. Oh, tapi yakin teriak, tapi mereka Iya. nggak menggubris lah. Kamu udah cuma ngobrol kayak nggak denger lah gitu. Bentuknya gimana tuh? Pakai baju putih atau apa? Dia pakai kaos putih sama celana
di atas dengkul. Cewek itu. Cewek. Rambutnya panjang. Kaos putih, rambutnya sebahu, agak keriting. Cuman matanya melotot agak keluar gitu, sama lidahnya panjang keluar. Nah mungkin Mukanya serem gitu. serem, jadi mungkin saya pada saat itu feeling saya, apa saya dikasih tahu bahwa di sini dulu ada hal seperti ini, ada gantung diri atau enggak, cuman ya saya berpikir positif aja. Saya dikasih saran. Mungkin atau saya dapat bisikan, dikasih pandangan seperti ini gitu. Tapi sebelumnya dari orang situ atau biasanya kan ada tuh tetangga rumah gedong itu atau yang Tapi tinggal memang situ. di situ kebanyakan yang bangunannya udah tua. Oh gitu ya. Bangunannya udah tua semua. Berarti relatif tidak ada orang yang tinggal Iya. daerah situ ya. Ada, tapi kan agak jauh. Agak jauh ya. Agak jauh. Karena ada banyak kebun, sawah gitu. Nah, lanjut Mas Denny. Setelah Mas Denny ketemu melihat terus bangun dari sadar gitu kan. Terus menegur teman Mas Denny yang 2 orang tadi yang sedang ngobrol tuh, mereka tanggapannya Mas Denny tidur. Ya, perasaan dia ya biasa aja, maksudnya saya dikira ya tidur biasa aja, nggak ada apa namanya aktivitas teriak atau bergerak atau apa gitu ya, kayak orang tidur biasa. Lu ngimpi berarti Ya. gitu. Nah, tapi perasaan saya emang kayak nyata gitu kan. Karena pada saat saya bangun memang tubuhnya getar gitu kan, maksudnya bergetar gitu kan, kemudian banyak keringat yang keluar gitu kan. Terus dari penglihatan Mas Denny tadi cerita nggak sama teman-temannya itu? Nah saya cerita itu sama teman-teman saya itu ya, dia bilang dia juga nggak ngerasa apa-apa gitu kan, nggak ngerasa apa-apa, cuma yang saya lihat itu ya dia nggak lihat gitu kan. Ya mungkin kan ada beberapa orang yang bisa lihat seperti itu, ada yang enggak gitu kan. Ya tapi saya berpikir positif, apakah ini cuma ngimpi, tapi kok ngimpi nyata aja lah gitu kali kan. ya. Tapi kalau perasaan saya nyata gitu kan. Iya. Nyata banget itu, karena posisinya kok sama. Orang kalau ngimpi, kalau keadaan sadar tuh pasti beda, tapi ini sama posisinya. Bedanya cuman yang gantung diri itu tidak ada. Posisi teman saya di situ sama. Oh, temannya lagi aktivitas lagi Iya, masa ngobrol. di ngimpi sama. Maksud teman saya lagi ngobrol, saya Posisinya ngimpi nih, tetap begitu posisi ya. tetap begitu ngobrol di samping saya, posisi Iya. bajunya sama, apa-apanya sama. Pas bangun Pas sama. bangun sama. Oh, berarti nggak ngimpi gitu kan. Kalau ngimpi pasti beda. Gitu. Oke, lanjut Mas Denny. Terus kejadian lagi apa lagi? Nah, kalau untuk saya itu mungkin udahan, saya udah cerita sama teman saya. Kemudian selanjutnya itu mungkin bukan keesokan harinya atau apa, mungkin berapa minggu Oh, kemudian lah. jadi kejadian mimpi sambil tidur ketemu orang gantung diri itu di tengah ruangan tersebut, hari itu selesai lah. Selesai. Maksudnya ya Temen udah, nggak percaya lah nggak gitu. percaya. Temen nggak percaya, oke. Percaya. Nah, Nah, ya saya berpikir positif kan, maksudnya kerja, ya udah kerjalah. Saya pikir-pikirnya itu ngimpi. Nah, setelah berapa hari kemudian, mungkin seminggu, itu kejadiannya pas waktu saya lembur sampai sekitar jam 9 malam lah. Berarti lebih malam dari yang Ya. kemarin kejadian itu. Itu lemburnya teman saya yang cowok, bukan cewek lagi nih. Iya. Yang cowok. Karena kan sampai malam, kalau Iya. cewek kan sampai jam 7 udah pulang. Shiftnya kan. jam 7 udah. Nah, Saat itu oh, lembur berdua nih. berdua aja karena Di ruangan yang sama ya. ruangan yang sama. Saya itu jam berapa, sekitar jam 7 apa jam 8 kita masih lembur lah, 2 gitu nyelesain tugas lah, itu harus selesai saat itu kan, karena stok barang banyak. Iya. Besok laporan ke bos kan, kita harus selesai malam itu. Rekap Cuman ya. teman saya yang itu mau pamit, masih mau pulang duluan, nanti izin gitu kan, mau enggak saya ditinggal di situ kan sekitar jam 9 karena sudah ada janji sama pacarnya gitu kan, mau pergi gitu kan. Nah sekitar jam setengah 9, Oh, jadi lu ditinggal nih. ya saya nanti ditinggal sendiri nih di Oh, kantor. temen lu nggak ikut lembur. Ya nggak ikut lembur, cuman lembur sampai sekitar jam 8-an lah, sampai setengah 9. Dia pamit tuh, ya pamitnya ya, dan saya pulang dulu ya gitu kan, saya ada acara nih, sorry gitu kan. Iya. Saya tinggal sendiri. Ya saya sebenarnya sih agak Gondok juga lah ya. bukan bodoh sih, agak takut karena pernah kejadian Iya. kejadian berapa waktu lalu kan, kejadian Ngisi posisinya itu ya. posisi yang orang gantung diri itu di dekat Iya. saya tempat ruangan kerja itu Iya, gitu kan, makanya di itu. sampingnya, jadi Ya sedikit ada ini juga. Ya, jadi Ngeri juga gitu. ngeri nih apa nanti terjadi apa-apa Udah nih malam gitu mau kan. tinggal lagi kan. Nah,
situ pamit gitu kan. Pamit, dia jemput pacarnya, saya kerja sendiri di situ kan. Ya. Jam 8:30 lah saya kerja input data. Lu ngerjain apa tuh? Komputer apa lu Ya, ngerjain? komputer. Saya Lu lagi input data di komputer itu kan data Direkap, masuk rekap, sama ya. Karena itu laporan. kan pas akhir bulan, Oh, besoknya oke. harus diserahin ke bos gitu kan. Nah, saya udah kerja, ya udah ngopi lah, segala macam ngopi, ngerokok, sambil kerja gitu kan. Tahu-tahu di samping saya ada bunyi orang duduk, Dek, gitu kan. Langsung nengok kaget. Lu kok? Bukannya lu tadi pergi gitu kan? Maksudnya gimana? Lu lagi kerja nih, Iya. lu lagi kerja sendiri, temen lu udah pulang. Nah, yang saya kaget itu teman saya yang tadi pulang izin tuh ada di situ. Memang nyata. Orangnya ada itu. Ada di belakang saya duduk. Enggak cuma sambil denger kerja. doang. Enggak. Enggak, gua ulangin ini. Misalnya lu kerja, temen lu udah pulang, ya kan? Udah Temen lu izin dulu. pulang, udah izin pulang karena ada keperluan lah. Iya. Lu tuh jadi lembur sendiri kan? Lembur sendiri. Nah, lembur sendiri. Nah, tiba-tiba lu denger suara drak tadi apa Orang tuh? duduk ya kan. Saya nengok ke Oh, belakang. ada bangku bergerak gitu Iya, maksudnya. dek gitu kan. Heeh. Saya nengok ke belakang. Spontan langsung kaget. Bukannya tadi lu udah pergi sama cewek Oh, pas gitu lu kan? nengok ke belakang, ternyata yang duduk di bangku belakang Iya, itu teman saya tadi. teman Dia tadi di- yang ada di pulang belakang, tadi. iya. Hmm. Itu kan ada di belakang. Nah, jadi itu dia ngomongnya sih agak ketus. Gak jadi gitu kan. Saya tanya, kenapa gak jadi? Arahan lu gitu kan. Pokoknya gak jadi lah. Udah saya lanjut kerja karena kan posisi udah malam kan, udah mulai larut malam dan harus selesaikan, saya kerja kan gitu kan. Habis itu saya tanya ke temanku, lu mau pulang jam berapa gitu kan? Ntar gitu kan. Jawabnya agak ketus, agak beda lah sama aktivitas biasanya lah, agak beda. Nah, lu sendiri begitu lu tahu itu yang duduk di bangku temen lu merinding atau serem atau gimana? Ya karena itu Soalnya temen lu tadi pulang gitu. ya saya pikirannya mungkin dia baik lagi pas saya lagi bikin kopi atau apa gitu kan. Saya nggak mikir aneh-aneh nih. Ya karena emang wujudnya kayak teman saya gitu kan. Lu nya Maksudnya sadar mukanya- gitu, lu iya, sadar gitu. Mukanya nggak serem, nggak apa-apa ya, kayak manusia biasa gitu kan. Nah. Cuman bedanya ya agak ketus, mungkin lagi bad mood lah. Enggak, Mas Denny itu pas dia jawab ketus tuh sempat berpikiran, wah ini lagi ada masalah Ya sama. mungkin lagi ada masalah sama ceweknya, marah. Jadi nggak jadi pergi, Nggak jadi balik lagi Ya, gitu. balik lagi, dasar Oke, tanya. oke. Kemudian saya tanya nih, Gue merinding juga nih. Itu jadi. makanya itu dari tadi. lu mau balik nggak? Saya mau balik karena udah selesai kan. Saya mau balik nih gitu kan. Lu balik jam berapa gitu kan? Ntar gitu kan. Dia jawabnya cuma singkat, padat, ya begitulah. Ntar gitu. Oh, baik duluan aja gitu. Udah saya pamit balik tuh. Saya pamit balik. Udah saya tinggal. Nah, pas saya tinggal keesokan harinya nih, maksudnya saya ketemu di kantor. Oh, jadi malam itu akhirnya lu pulang duluan. Saya pulang duluan, saya tinggal karena ya Dia nggak masih mau- di situ. Masih di situ, nggak mau ketemu. Pikiran lu dia bad Pulang. mood. Iya, bad Karena nggak mood. jadi pergi. Ya, Oh, lu saya pulang lah tuh. Saya pulang. Sampai keesokan harinya. Sampai keesokan harinya. Oh, oke. Nah, Lu kayak- kerja lagi, masuk lagi. Iya, besok masuk lagi. Nah. Nah, nyerahin laporan ke bos kan. Besok kan Nah. pagi-pagi kan saya masuk kerja gitu kan. Saya masuk kerja, pasti ketemu lah sama teman saya itu. Ada, kan. temen lu ada. Ada masuk kerja di situ. Kemudian saya tanya-tanya sambil ngobrol lah, nggak ngobrol. Semalam gimana gitu kan? Pulang jam berapa lu? Pulang jam berapa? Kan gue udah pamitan sama lu mau nonton sama pacar gue. Maksudnya gimana gitu kan? Itu kan bukannya saya pamitan sama lu mau pergi sama pacar gua kan? Lu lembur kan sendiri di sini. Itu kan saya mulai Nah, langsung dek. Lu kaget langsung di situ. saya kaget, saya mikir pamitan kayak semalam ada dia kan, saya Ya, mikirnya di situ. Malah dia yang pengen ditinggal di situ. Iya. Saya bingung tuh. Bukannya lu saya tanya, bukan lu semalam lembur sama gua? Enggak, gua pergi sama pacar gua. Lah terus semalam siapa gitu kan? Nah, Masalah semalam lu ada di kantor nih sama gue nih, gitu kan? Saya pulang, gue pamit sama lu katanya nanti pulangnya gitu kan. nah, Lah, enggak, kan emang pergi sama pacar, kalau gak percaya tanya aja pacar gue gitu kan. Masa sih lu wah, ngerjain gue nih gitu kan? terus lu tuh bingung atau heran segala macam lu apa di pikiran lu ini waktu saya itu? harus percaya sama siapa, bingung nih. Nah, Terus kalau misalkan dia pergi sama pacarnya,
Saya pikirnya yang semalam siapa? Kan lu ada sama gua semalam. Ya, terus kalau misalkan lu bener pergi sama pacar lu, semalam siapa gitu kan? Saya bingung nih. Yang sama lu itu. Iya, apa lu ngerjain gua nih gitu kan? Ah. Ya kalau pecah lu telepon aja pacar gua gitu kan. Ya udah lu coba. Lu kenal sama pacarnya? Kenal, saya kenal sama pacarnya Oh, dia. kenal. Kenal. Udah akhirnya si teman saya itu telepon lah sama pacarnya untuk buktiin bahwa dia benar-benar nonton film semalam gitu kan. Gitu kan, nonton film semalam. Habis itu Terus ditelepon. ngomong lu sama pacarnya? Ditelepon, belum nyambung sih, agak lama nyambungnya kan. Nah nyambung, ditelepon tuh, nyambung. Yang gitu kan, dia ngomongnya yang ini ada teman saya nih mau nanya sama lu nih, katanya nggak percaya kalau kita semalam pergi nonton gitu kan. Katanya gua lembur di kantor, padahal kan saya pergi sama lu gitu kan. Maksudnya dia ngomong sama pacarnya lah. Habis itu saya ambil teleponnya dia, saya ngomong sendiri. Saya tanya tuh, emang benar lu semalam pergi sama si ini teman saya nih jadi nonton? Iya jadi gitu, langsung yang bener lu gitu kan. Saya kaget, yang bener Baru disitu lu sadar gitu. yang bener lu jangan ngerjain gua tuh, beneran sumpah gitu kan. Nah, terus semalam siapa ya? Semalam kayaknya ada si itu pacar lu sama gua nih semalam. Lu sebutin aja nama temen lu sebutin aja, nggak masalah Ya, gitu. temennya namanya si Agus. Nah, lu sebutin aja. Agus semalam bersama gua. Enggak Den gitu kan. Enggak, terus semalam nonton gua sama si Agus. Ya, terus siapa yang semalam itu? Masa ya setan ya gitu kan. Ya iya kali gitu kan, langsung saya langsung habis itu agak gimana ya, agak takut sih, agak merinding gitu kan. Terus Mas Denny, kan semalam itu kan Mas Denny ninggalin dia. Kira-kira jam berapa? Jam 9 10 ya? Setengah 11 sampai jam 9, jam 9 lah sekitar jam 9. Terus lo nggak pulang kan gitu kan? Mas Denny pulang kan? Terus pagi-pagi hari itu nggak ada yang posisi pintunya tuh gimana? Ditutup atau di posisinya kan saya kan saat dia masuk atau yang pertama masuk itu? Posisinya kan saya langsung berangkat kerja kan udah banyak orang kan. Saya nggak di situ sih, Iya. maksudnya dia Nggak, waktu pintunya ditinggal tertutup. Waktu ditinggal pulang malamnya itu? Waktu saya tinggal ya pintunya saya tutup. Oh tutup ya? Gua tutup ya gitu ya? Tapi Dia saya di nggak dalam kunci ya? lah, Oh, gitu kan ya? ada orang di dalam, masa saya kunci kan. Iya, Saya iya. langsung pulang, karena ya masih ada teman saya itu tadi di dalam kan lembur kan, nggak mau pulang bareng, Iya. makanya saya pulang duluan. Nah, terus kelanjutan lu setelah ceweknya meyakinkan lu bahwa ini ceweknya si Agus nih, ceweknya temen lu ini meyakinkan lu bahwa dia benar-benar nonton sama pacarnya si Agus ini. Nah, terus lu apa feeling yang lu rasain saat itu? Nah, pada saat saya udah tahu keterangan pacarnya si Agus tadi emang benar gitu kan, saya apa ya? Lu lemes atau Bukan apa? lemes, saya malamnya terlalu berpikir terngiang-ngiang terus, macam nggak bisa tidur, lalu mikirin lah itu masa bener sih gitu kan. Terus lu inget nggak cewek gantung diri Nah, saya sebelumnya? habis itu langsung inget itu di situ tuh apa hubungannya sama ini gitu kan. Habis itu saya nggak bisa tidur lah. Terus saya suruh, biasanya kan saya nginep di kantor nih, suruh jaga barang. Cuman saya nggak mau lagi karena saya udah mengalami kejadian itu lu nggak mau lagi deh tuh. pengalaman itulah, diminta bos, saya nggak mau lagi lah. Terus saya kerja di situ juga udah nggak nyaman lah. Pokoknya kayak ada sesuatu yang aneh lah gitu kan. Akhirnya ya saya minta cuti dulu, akhirnya saya keluar gitu kan. Karena emang rumahnya dari awal emang saya merasakan orangnya tuh negatif gitu. Lu sempet ngobrol nggak sama Agus lagi nih setelah lu telepon ceweknya, terus lu ngobrol lagi sama Agus? Gus, ini ceritanya begini loh. Nah, si Agus juga sempat cerita, minta keterangan dari saya, bener nggak ini bener? Iya bener, saya bilang gitu kan. Wah, lu nakut-nakutin gue? Enggak, saya beneran, saya nggak nakut-nakutin lu gitu kan. Ya mungkin lu sendiri yang belum ngalamin gitu. Suatu saat pasti lu ngalamin gitu kan. Lu sumpah-sumpah gitu tuh. Iya, pasti saya lu pasti ngalamin, cuman nggak tahu karena kan ada beberapa orang yang bisa dilihatin seperti itu, ada yang enggak. Cuman pasti suatu saat pasti lu ngalamin. Lu jadi takut gua gitu kan. Akhirnya saya pas keluar ya berapa bulan kemudian saya dengar ya si Agus keluar juga gitu. Oh, di temen lu nih Agus keluar sampai juga. sekarang pun juga udah tutup. Jadi sekarang ini kalau misalkan kita ke sana ya jadi rumah kosong lagi. Oh, kantor itu udah nggak jadi kantor dan gudang lagi. Betul. Karena ya emang rumahnya udah dari awal emang saya sih auranya negatif aja gitu kan.
Karena kejadian-kejadian yang nggak wajar banyak sebenarnya gitu kan. Cuman yang paling agak serem dan nyata tuh ya yang real tuh ya itu tadi yang saya ceritakan tadi gitu. Iya. Ada berapa banyak. Tapi lo nggak sempat dicelakai nggak ya? Enggak, Cuman dibikin takut aja. Diberi isyarat lah ya. Mungkin itu di situ. Cuman kalau gue yang ketemu tuh belum tentu kuat tuh gue Iya, tuh Mas makanya Mandra itu. tuh. Ya, Saya mungkin itu isyarat gitu kan. diceritain aja udah merinding ya. Iya. ya mungkin Itu yang gue bayangin, lu tuh duduk gitu ya sambil ngerjain komputer lah istilahnya, lu ngasih ngisi data kan, tiba-tiba ada suara bangku di belakang keretak gitu kan, lu bilang dek gitu. Nah lu nengok ke belakang ternyata temen lu. Kan lu pikir temen lu balik lagi kan. Iya. Dan itu nyata loh, kelihatan loh. Itu nyata. Malah waktu itu saya nggak. Lu lihat kakinya nggak? Lu lihat kakinya nggak? Enggak, saya nggak, maksudnya nggak lihat dari ujung kaki ke ujung kepala ya. Pokoknya Oh, mukanya ada, biasa ada. aja gitu kan, kayak manusia biasa. Iya. Ya kayak si teman saya itu. Ya lu nya juga nggak merinding, Enggak, karena ya ketakutan, nggak lemes. Ya emang wujudnya orang gitu kan. Jadi ya saya merasa biasa aja gitu. Nah saya pas takut dan merinding dan kagetnya itu pada keesokan harinya. Pas lu Nah, konfirmasi. saya konfirmasi ke orangnya dan dipastikan juga sama pacarnya itu tadi. Makanya saya langsung Oh, takut oke, gitu, oke. merinding lah. Semalam sama siapa saya gitu kan. Saya pokoknya terpikir-pikir itu terus lah sampai nggak bisa tidur. Untung Sampai lu- ke bawah ngimpi, Iya. juga ke bawah ngimpi. Rep-repan juga sampai sekarang pun sering Iya. banget rep-repan. Ini sebenarnya yang bikin merinding itu, Bos. Kalau orang ada yang orang itu hanya di seperti ada semilir ya kan, Ya. kadang ada bulu kuduk Ya, cuman, atau merinding. Ini kan nyata kelihatan di sampingnya. Iya, Terus masalahnya diliatin. kalau yang pertama kan dia mimpi. Iya. Hari sebelumnya dia mimpi. Seperti mimpi lah, Seperti padahal itu mimpi, mungkin ya. alam bawah sadar Dan dia. dia menunjukkan wujud yang serem kan. Tapi kalau menurut saya itu bukan mimpi karena Antara sadar dan itu nyata banget kalau menurut saya. Ya anggaplah nyata, pertama nyata. Iya. Dia menunjukkan muka serem kan. Nah mukanya Iya, bener-bener asli, maksudnya pokoknya kayak bener-bener ngeliat Itu nyata udah banget. ada talinya ngegantung Ada. gitu ke lehernya oh iya, kan. awalnya kan mau rebahan doang kan, Dan- gitu kan, nggak tidur kan gitu. Mukanya tuh miring ke kiri gitu kan, Iya. lidahnya menjulur. Dia kayak Itu bener-bener nyata. kecekek berarti ya. kan. Nah terus setelah dia ngelihat itu dikasih wujud yang serem, esoknya dikasih wujud yang biasa-biasa Nah, itu aja. Normal itu makanya. Tapi bukan temennya ternyata gitu. Nah, ya mungkin karena kan hal goib pasti ada di dunia ini kan. Mungkin kan orang Jawa biasanya kan membo kan. Membo tuh menyerupai ya, mungkin itu mungkin salah satunya gitu kan. Ya itu saya pas kagetnya pada saat keesokan harinya. Nah pas lu tahu, terus lu yakinin, lu ngobrol sama Agus, sama pacarnya Agus, terus menyatakan itu bukan dia malam itu. Iya. Nah besok-besoknya lu masih berani kerja di situ? Kan lu belum langsung keluar nih. Saya sempat masuk, cuman nggak sampai ke belakang-belakang gitu, cuma di depan aja Nah. sama teman-teman gitu aja. Dan nggak mau lembur ya. Udah nggak mau lembur. Nggak mau lembur lagi loh. Udah takut saya. Pokoknya posisi siang aja saya udah merasakan hal-hal yang biasa. negatif lah di Nah, situ kan. si Agus juga takut juga, walaupun lu berdua bertiga kan di Kalau ruangan aku itu. sih kurang tahu ya, maksudnya takut seperti saya apa enggak, karena yang ngalamin kan saya gitu Oh, kan. iya, iya. Kalau Agus mungkin ya beda perasaannya sama Ya. saya yang ngalamin Nah, langsung. ini Mas gitu. Mandra, kalau Mas Mandra kan orang Jawa nih, itu kalau jenis-jenis hantu tuh, makhluk gaib tuh jenisnya apa tuh Mas Mandra? Yang bisa jadi gini, menyerupai gitu segala macam. memang saya sendiri walaupun orang Jawa mungkin tidak sepeka Mas Den ini dalam diberi isyarat-isyarat Ya, hal-hal ya. gaib itu. Yang saya tahu memang dimensi alam itu bukan hanya dimensi manusia atau kasat mata saja atau kelihatan mata saja, tapi di luar kita ada dimensi yang mana mereka itu juga sama kegiatannya seperti kita. Hanya saja mungkin ya Bos ya, mungkin suatu saat ketika kita itu sedang kalau perangkat itu sedang downgrade, sedang turun ya kan, atau cuacanya itu sedang lembab atau hujan atau mendung, di situ sedang malam sunyi, itu dia juga sedang naik, jadi ketemulah frekuensinya itu. Kemungkinan begitu. Itu jenisnya apa tuh Mas? Kalau jenisnya ya itu masih makhluk-makhluk kasar lah itu Bos. Karena kalau sudah makhluk yang bisa mungkin ya, kalau yang bisa lebih tinggi tingkat apinya atau cahayanya, dia biasanya lebih lembut, tidak nongol-nongol begitu. Nah, satu lagi Mas Denny. Jadi penasaran saya nih. Gue jadi penasaran nih. Jadi
selain di kantor lu nih, kalau malam office boy ada nggak? Apa dia udah pulang? Sudah pulang. Oh, kalau lembur dia nggak lembur. Iya, nggak lembur. Jadi lu bakal ngunci pintu terakhir? Iya, terakhir Oh. saya itu. Kalau pokoknya yang lembur 2 orang, ya terakhir itu nggak ada OB sampai 24 Security jam. pun nggak ada, Nggak ada. karena kantor kecil ya. Iya. Oh, Kantornya gitu. kan kecil, Kak, gede-gede amat gitu kan. Oke, oke. Ya. Oke, pemirsa, itu tadi cerita yang sudah kita dengarkan dari Mas Denny ini tentang pengalaman gaibnya di kota Solo saat dia masih bekerja di Solo. Nah, sampai ketemu lagi pemirsa di 7 Rupa Channel, yang mana semua kegaiban selalu ada di tengah kegelapan. Silakan Mas Anda. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih Mas Denny. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi ya. Ya, sama-sama. Terima kasih pemirsa.